Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Di. Ya teman-teman, saya kali ini bertemu dengan salah satu peserta patungan usaha. Datang jauh-jauh dari Kalimantan. Ya, tapi sebelum kita mau cerita ngapain sih, saya mau tanya dulu ya. Karena ada beberapa ya yang berkaitan langsung dengan ibu ini pada saat saya wawancara dahulu. Oke Bu, kita ulang lagi karena ini memang ceritanya harus flashback kembali sampai datang ke sini kan. Ini harus di flashback kembali. Jadi ibu cerita aja dari pengalaman ibu, bagaimana sih perjuangan ibu itu untuk ya dalam artian apa ya, sesuai dengan kesepakatan awal, intinya ini untuk kepentingan umat gitulah. Oke. Yeah. Kalau nama teman-teman bisa lihat deskripsi yang lalu. Saya langsung tanya ibu ya, sejarah ibu atau pengalaman ibu bagaimana dari dulu pada saat pertama datang ke sini dan sekarang datang ke sini lagi. Oh iya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memulai bergabung di patungan usaha itu sejak bulan 11 2012 ya. Awal mula Ustadz Yusuf Mansur itu memulai programnya di salah satu acara Antv lah Bu. Iya, Antv ya. Itu ada, itu udah di media, udah ada. Nah itu kemudian sampai setelah 10 tahun berlalu program itu berjalan, tapi saya sebagai salah satu investornya itu tidak pernah mendapatkan konfirmasi dari pihak Yusuf Mansur waktu itu, yang langsung ditangani sama dia. Kemudian saya pernah juga dapat dari cuma SMS bahwa program patungan usaha itu sudah berpindah menjadi Koperasi Merah Putih, yang kemudian berganti lagi menjadi Kopindo Berjamaah, Kopindo ya, kayak gitu. Kemudian pada tahun 2021 lalu kebetulan ada hajatan keluarga di Jakarta, dan disitulah saya gunakan kesempatan saya ada di Jakarta untuk mencari informasi bagaimana kelanjutan program patungan usaha ini. Nah, kemudian di situ saya untuk mencari dulu kantor Kopindo itu yang ada di wilayah Tangerang, Ciledug, Banten. Alhamdulillah tidak sulit mencarinya. Nah, kemudian setelah saya tiba di kantor Kopindo itu, saya ketemu dengan ada 2 orang karyawannya. Ditanyakan apa sih tujuan ibu ke sini? Saya bilang, saya mau mempertanyakan program ini apakah ini masih berlanjut atau gimana. Akhirnya diceritakanlah bahwa Hotel City itu tidak berkembang dan lain sebagainya. Jadi Ustadz hanya mau mengembalikan uang karena kami rugi gitu. Katanya kami rugi, nggak bisa ini. Wah, saya dengan perkataan seperti itu, saya ndak langsung terima gitu aja. Karena ya kami tidak berdapat kejelasan perkembangannya seperti apa, tiba-tiba rugi terus kembalikan uang. Ya nggak bisa seperti itu. Saya bilang, saya di sini mau tanya programnya lanjut apa enggak. Ya itu Bu tadi, karena kami rugi, hotelnya nggak laku lah, bahasanya kayak gitu. Jadi nggak berkembang dan lain sebagainya. Jadi Ustaz hanya mau mengembalikan dananya. Saya bilang nggak bisa kayak gini. Saya mau informasi tentang bagaimana kedudukan saya sebagai investor di ini. Oh nggak bisa Bu, kalau itu harus ketemu Ustadz langsung. Oke teman-teman, bentar. Ini ibu ini kan jauh dari Kalimantan ya. Sekarang datang lagi ke sini dengan biaya sendiri sebenarnya, dan ini berkaitan dengan
pertemuan ibu dengan Yusuf Mansur juga gitu ya. Oke Bu, lanjut ya. Jadi setelah ibu konfirmasi ke koperasi, ibu langsung ketemu atau bagaimana? Untuk sampai ketemunya bagaimana? Untuk ketemu dengan Yusuf Mansur itu berproses juga. Jadi pada saat saya diberi nomornya, kemudian saya hubungi via WA, telepon dulu nggak diangkat. Kemudian di WA ya alhamdulillah, karena itu baru awal ya, belum ada kejadian-kejadian. Kita tidak tahu mau jadinya seperti apa sampai seperti ini. Dia membalas tuh chattingan saya, udah tahu tempo hari naruh berapa, nanti diganti tapi bertahap ya, sabar-sabar gini dan lain sebagainya. Saya bilang, Ustadz, saya bukan mau menarik dana, bukan itu saya mau tanyakan, saya mau ketemu Ustadz, bisa apa enggak gitu. Nah itu lama jeda waktunya itu, mungkin dia mikir dulu ini jawabnya gimana. Hanya mangga boleh, tapi jangan sekarang ya, nanti di minggu-minggu pekan berikutnya, karena saya lagi jadwalnya padat gitu. Ya udah, pekan berikutnya saya tungguin. Itu saya kejar terus. Pekan berikutnya Pak, udah minggu kedua ini. Ibu udah kembali lagi ke Kalimantan atau masih di sini? Waktu habis berjanjian itu, saya sempat pulang dulu. Memang saya balik dulu ke Kalimantan. Di situ masih nego lagi. Udah pekan depannya, jadi benar-benar Yusuf Mansur ini sangat hati-hati. Tawar-tawarannya itu untuk menyediakan diri untuk bertemu gitu kan. Sampai saya segala dicurigai, saya wartawan lah apa dan lain sebagainya. Saya bilang, Ustadz, saya benar-benar pengen ketemu, pengen bicara baik-baik, mempertanyakan semuanya. Akhirnya ya dia bilang, udah kalau gitu nggak apa-apa, baik, kalau bisa saya siap nanti hari apa, saya sudah lupa tanggal waktunya, tempo hari sekitar antara bulan Juni saya di sana, Juli, Agustus, mungkin perkiraan Agustus tuh saya ketemuan sama Yusuf Mansur di rumahnya. Kemudian berhasil ya ketemu. Ya, saya ditemani sama 2 orang kerabat saya waktu itu. Nah, kemudian di situ sampailah saya di tempat beliau, ya ternyata di situ ya saya pikir saya ketemu Yusuf Mansur langsung, ternyata ada 2 orang tamunya juga yang yang statusnya profesinya pengacara di situ. Ini kan ibu jadi di sana datang sama siapa aja? Pada saat datang ke rumah Yusuf Mansur sama siapa aja? Saya ditemani sama 2 orang kerabat saya, keluarga. Keluarga? Iya. Nah, terus dihadapkan dengan 2 pengacara, dan ada berapa orang kira-kira? Waktu itu ada saya bertiga, kemudian ada Pak Yusuf Mansur sendiri, kemudian ada 2 orang pengacara temannya itu, sama ada 1 orang lagi yang bagian menghitung-hitungan. Dia tadi megang HP terus ngitung. Ada saya nggak tahu nama, saya lupa namanya, tapi masih ingat itunya, perawakannya, orangnya ada. Itu jadi kami ngobrol mempertanyakan semua itu, bagaimana ini ya. Intinya sebenarnya Yusuf Mansur itu hanya ingin mengembalikan dana. Ketika saya menanyakan bagaimana masalah hak kami di aset tersebut, Hotel City, itu di situ Yusuf Mansur nggak bisa menjawab, cuma dia bilang kalau terlalu jauh pertanyaannya itu artinya dalam kayak gitu. Saya ingat sekali itu bilangnya, artinya dalam. Seakan-akan saya nggak boleh tahu hak kami situ sebagai investor kedudukannya ada di mana, karena waktu itu kami belum tahu memang kepemilikan daripada aset Hotel City itu adalah ada beberapa orang, diantaranya ya Yusuf Mansur sama mungkin ada istrinya sama PT Inex, Arsindo, dan ada apa lagi itu di situ. Jadi sama sekali di situ memang tidak ada posisi kami sebagai investor yang tertera di sana. Jadi itu yang saya mau pertanyakan, yang tidak bisa dijawab. Akhirnya Yusuf Mansur memilih seakan-akan mau ditukar, udah deh, udah nggak usah panjang lebar gimana ya, saya ganti
udah saya baik-baik lah, dia merasa baik-baik bisa saya gantikan uangnya, terus nanti anaknya saya sekolahan, nanya-nanya hal kepribadi kan, anaknya berapa nih, anak saya sekolahin 2 semuanya sampai S3 ini. Ya saya kan berpikir Mas, gimana saya mau percaya orang yang ini saja programnya nggak ada kejelasan terus ditambah iming-iming, ya tentu saya nggak percaya lagi hal seperti itu ya. Jadi ya akhirnya ya karena kami dalam perdebat diskusi itu ya, dalam diskusi itu nggak menemukan kata sepakat. Pak Yusuf Mansur merasa tersudut, akhirnya emosi saya nggak tahu emosi atau memang sudah diskenariokan begitu, gebrak meja, habis itu pamit mundur, dititipkannya kasusnya ini, masalah ini kepada kedua temannya yang sebagai tamu di situ tadi untuk menyelesaikan seperti itu. Saya pengacara ya. Bukan tamu lah intinya. Ya kata pengacara. Dia tamu, tapi nggak tamu kan nggak bisa mewakili pribadi seseorang di sana. Ya. Jadi orang yang bisa mewakili, kalau dalam tatanan orang yang bisa mewakili dia itu ya yang dikuasakan oleh dia. Jadi kalau misalkan dia itu tamu terus dikuasakan untuk dipercaya, berarti otomatis ya dia orang yang dikuasakan. Nah kalau dia pengacara ya pasti pengacara dia, logikanya kan seperti itu. Iya, iya. Itu kan cuma bahasa basi. Ya, bahasanya ya ala-ala bahasa basi ngibul itu. Ya, kayak gitu. Apa itu skenarionya lah, dramanya lah gitu. Jadi Ibu sebenarnya di sana itu udah disiapkan pengacara kalau untuk bertemu gitu. Itu logika gampangnya. Dan untuk yang soal pengembalian ya Bu ya. Sebenarnya gini ya Bu ya. Menurut pendapat saya nggak menurut hemat saya, emang nggak hemat. Jadi menurut pendapat saya, soal pengembalian uang itu, Yusuf Mansur itu akan mengembalikan uang pada orang yang memang dia sudah kepepet, udah ditanya terus, sudah nanya-nanya terus, atau misalkan dia udah dilaporkan ke pihak kepolisian, baru dia berusaha untuk mengembalikan. Tapi kalau nggak ditanya, enggak. Misalkan Pak Soeharto itu yang baru itu, enggak kan, nggak dibayar ternyata faktanya. Jadi memang yang bertanya aja. Nah Ibu sebenarnya kalau pada saat itu nggak menanyakan soal kedudukan di perusahaan atau misalkan sahamnya itu sebagaimana, Ibu mungkin dibayar pada saat itu. Cuma jadi kita kan pernah berpikiran bahwasanya orang ini memang ngumpulin uang untuk kepentingan dia sendiri, dan untuk menyelesaikan masalah itu pada akhirnya ya dia nyicil ya. Jadi dia punya aset, nanti dibayar cicil. Kayak ibaratnya Ibu sebagai teman-teman jamaah ini dianggap bank gitu, dianggap bank. Nanti kalau misalnya udah dapat misalkan untungnya, udah dapat barang fisiknya, nanti dicicil ke satu-satu orang. Tapi kalau bank kan susah, repot. Kalau orang kan lah gampang, nanti dikasih tempo, dibiarin aja. Mungkin salah satunya kayak gitu pikirannya. Dan faktanya memang seperti itu. Memang seperti itu. Faktanya memang banyak yang dicicil gitu. Dan setelah berhadapan dengan pengacaranya bagaimana Bu? Ya tetap aja setelah kami nego, terus mereka bilang ya saya akan coba mengajukan, ada hitung-hitungannya kan di situ sama Ustadz, nih mungkin jadi 8% ya, 8% gitu. Ya iya perkira itu kan 8% janjinya di situ dari keuntungan per tahunnya. Kayak gitu, dihitung-hitung mereka mengajukan, mungkin saya akan ajukan nominal sekian ke Pak Ustadz. Enggak Pak, saya gini aja, waktu Yusuf Mansur setelah Yusuf Mansur gebrak beja itu kan sempat nanya tuh masalah apa itu, saya misalnya harus ganti berapa, apa sebenarnya saya kasih ilustrasi aja bahwa Pak uang segitu 10 juta itu zaman itu saya kan dagang waktu itu, dagang bubur ayam. Saya kalau misalnya beli modal 2 gerobak, 2 lapak itu dengan ada hitung-hitungannya itu yang saya sudah kalkulasikan di atas kertas itu selama 30 tahun dengan 2 lapak itu saya bisa dapat 1,8 loh selama 10 tahun itu durasi segitu. Dia bilang dia menghitungnya bahwa saya mesti harus Yusuf Mansur harus mengganti ke saya segitu. Ini kan gambaran ilustrasi bahwa masa dia mau mengembalikan uang dengan mengganti kelebihannya dengan berdasarkan kemauan dia gitu kan. Jadi saya kan nggak masuk akal gini. Akhirnya
dia mencoba mengancam kami. Itu kalau untuk saya mengancam ya, karena dia sudah marah, sudah gebrak meja, kemudian Iya, itu ancaman. itu Ancaman dalam psikologi itu ancaman. iya.